prakteknya itu menyalahi. Karena apa? Karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Rukunnya mubahalah itu, rukunnya mubahalah paling sedikit 2. Mari gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam demokrasi dan salam pluralisme. Iya, jumpa lagi sahabat-sahabat di Rahmat Channel. Nah, untuk kali ini sahabat-sahabat, itu video ini berkaitan dengan proses persidangan di kasus Gus Nur dan Bambang Tri. Tetapi ini lebih pada bagaimana salah seorang pengacara Gus Nur, yaitu si rambut pirang, biasa dijuluki oleh mereka, oleh kelompok-kelompok mereka adalah rambut pirang. Nah, ini kelihatannya dia mau betul-betul mencoba untuk bagaimana saksi ahli agama ini, Pak Kiai, itu keluar dari kasus yang dibicarakan. Dan dia mencoba menganalogikan seperti apa soal rukun mubahalah dan dengan rukun salat tarawih, di mana pemahaman si rambut pirang ini menyatakan bahwa tarawih saja yang dilakukan oleh umat Islam itu berbeda-beda. Bagaimana pendapat dengan bagaimana kalau misalnya kita sandingkan dengan mubahalah? Nah, di situ yang dia mau coba. Tetapi karena Pak Kiai sangat menguasai materi dan menguasai ilmu mubahalah, maka dengan jawaban Pak Kiai, si rambut pirang ini itu hanya mengangguk-ngangguk, dan itu artinya dia menerima apa yang disampaikan oleh Pak Kiai. Tetapi untuk lebih jelas dan lengkapnya sahabat-sahabat, mari kita terlebih dahulu nonton videonya. Ada dalam Al-Quran dan hadis itu merupakan penistaan. Pertanyaan saya simpel. Seperti mubahalah. Baik. Mubahalah prinsipnya seperti yang saya sampaikan tadi, masyru'ah diniatkan. Pertanyaan saya itu mohon dijawab dulu. Ya, saya kan mau jawab. Oh iya, oke. Baik. Kemudian praktek yang dilakukan, maunya Gus Nur itu, saya yakin karena seorang Gus mengangkat Quran dengan menggunakan wallahi mubahalah, saya yakin ingin menguatkan ajaran agamanya. Tetapi harus diketahui dan disadari, prakteknya itu menyalahi. Karena apa? Karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Rukunnya mubahalah itu, rukunnya mubahalah paling sedikit 2 yang saya sebut dalam Al-Quran. Mimba dimaja'aka minal ilm, harus tahu, sadar, mengerti. Kemudian yang satunya mau diajak mubahalah. Kalau itu dipraktekkan, kemudian diumumkan, kalau berdua nggak apa-apa, diumumkan, persoalannya di YouTube kan. Itulah yang ditanyakan, apakah itu penistaan agama? Saya ulangi lagi, kalau Gus Nur sadar, maka itu termasuk penistaan, kalau sadar. Itu ya jawabnya ya. Banyak sekali yang disiarkan dalam entah itu YouTube. Contoh misal saja, sholat tarawih, ya, ada yang 21, ada yang 8, ada orang dalam berzikir, ada yang geleng-geleng, ada yang menunduk, ya. Itu kalau tadi itu dikatakan tidak memenuhi syarat dan rukunnya, apakah itu menista? Baik, saya jawab langsung. Kalau masalah 20 rakaat, 8 rakaat itu mukhtalaf fiqh yang mulia. Sesuatu yang boleh kita berbeda. Saya ini punya prinsip la yungkarul mukhtalaf fiqh. Masalah khilafiyah jangan diingkari. Masalah 20, 30 khilafiyah. Yang penting sholat subuh gitu.
Ya. Wa inna ma yungkarul mujmaleh. Kalau sesuatu yang mujmaleh disepakati oleh ulama baru. Maka dalam hal ini praktek mubahalah yang disepakati minim kalau kita mengacu kepada pandangan ulama. Dua, ada orang yang mau bermubahalah dan masing-masing mendatangkan fakta dan bukti yang nyata. Dua saja. Ya, sudah berulang-ulang tadi. Berulang-ulang. Ya, sudah berulang-ulang. Maaf. Iya. Oke, sahabat-sahabat. Kita sudah lihat ya. Kita sudah lihat bagaimana alotnya diskusi atau tanya jawab antara si rambut pirang sama Pak Kiai ini. Tetapi yang pada intinya bahwa ini adalah apa yang disampaikan oleh Pak Kiai itu dalam rangka untuk mempertegas bahwa apa yang dilakukan artinya bahwa mubahalah di dalam syariat Islam atau dalam hukum Islam itu sah-sah saja ya, namanya mubahalah. Tetapi di dalam melakukan mubahalah itu wajib hukumnya orang harus mematuhi syarat-syarat mubahalah. Itu yang harus dilakukan, itu yang dipastikan oleh Pak Kiai. Dan apabila disandingkan dengan apa yang dilakukan oleh Gus Nur dan Bambang Tri itu sesungguhnya sudah melanggar karena tidak memenuhi syarat. Apalagi Pak Kiai sudah mempertegas bahwa apa yang dilakukan Gus Nur itu dengan mempertontonkan ke publik itu yang menjadi soal dengan syarat-syarat yang tidak sesuai dengan syarat mubahalah. Nah, di situ. Selain itu juga kelihatannya si rambut pirang ini pengacara Gus Nur itu mencoba untuk menyandingkan sekaitan dengan salat tarawih. Tetapi lagi-lagi dengan kecerdasan dan kelugasannya Pak Kiai menjawab bahwa kalau soal salat tarawih yang berbeda orang, zikir orang, ada yang 10 rakaat, ada yang 20 rakaat, ada yang 18 rakaat, dan ada. Nah, itu sah-sah saja karena menurut Pak Kiai atau saksi ahli bahwa itu yang disebut sebagai muhtalafi. Boleh saja kita berbeda kalau hal itu. Nah, saya kira itu sahabat-sahabat. Kelihatannya ya bahwa pengacara Gus Nur ini agak kewalahan mencari logika-logika yang lain atau perbandingan-perbandingan yang lain untuk memancing Pak Kiai keluar dari pembahasan sekaitan dengan keyakinan Pak Kiai bahwa Gus Nur itu melanggar karena dia melakukan publikasi itu. Lagi-lagi setiap mau umpam pertanyaan di masalah yang lain, Pak Kiai tetap konsisten bahwa mubahalah Gus Nur itu tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh para ulama. Nah, saya kira itu sahabat-sahabat. Terima kasih banyak. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi, salam pluralisme, NKRI harga mati.